Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Eka Putri, NIM 1905112907 dari kelas akuntansi 4, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Heni Indrawati, SPMM. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai efek perubahan kurva agregat demand dan kurva agregat supply ke kiri dan ke kanan. Saya akan menjelaskan materi mengenai efek perubahan kurva agregat demand atau kurva AD dan kurva agregat supply atau kurva AS ke kiri dan ke kanan. Ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama yaitu pengertian kurva agregat demand atau kurva AD. Yang kedua, pengertian kurva agregat supply atau kurva AS. Dan yang ketiga yaitu efek perubahan kurva agregat demand dan kurva agregat supply ke kiri dan ke kanan. Langsung saja kita membahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kurva agregat demand. Agregat demand atau permintaan agregat adalah tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Kurva agregat demand didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregatnya. Sifat utama dari kurva agregat demand ini adalah kurva agregat demand selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva agregat demand menurun ke bawah ini disebabkan oleh faktor yang pertama yaitu tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga, yang kedua tingkat harga, suku bunga, dan investasi, yang ketiga tingkat harga ekspor dan impor. Selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan yang kedua yaitu pengertian kurva agregat supply. Kurva AS atau agregat supply merupakan kurva keseimbangan dari sisi produksi output total yang ingin diproduksi pada tingkat harga tertentu atau ceteris paribus. Dalam jangka pendek, interaksi antara agregat supply dan agregat demand menentukan tingkat output, pengangguran, dan inflasi. Sedangkan dalam jangka panjang, agregat supply merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kurva penawaran agregat berperilaku berbeda dalam jangka pendek dibandingkan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel atau kurva AS berbentuk vertikal, sedangkan dalam jangka pendek, harga bersifat kaku atau kurva agregat tidak berbentuk vertikal. Pandangan yang sederhana tentang kekakuan harga atau price tightness menggambarkan kurva agregat demand dalam jangka pendek berbentuk horizontal. Selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan terakhir yaitu pokok pembahasan yang ketiga mengenai efek perubahan kurva agregat demand dan agregat supply ke kiri dan ke kanan. Saya akan menjelaskan kurva yang pertama yaitu kurva perubahan agregat demand dan agregat supply ke kiri. Di sini kita bisa melihat keseimbangan asal berada pada titik E0, berarti tingkat harga berada pada titik P0 dan tingkat keseimbangan pendapatan real berada di titik Y0. Bisa dilihat pada gambar, garis keseimbangan AS itu naik menjadi AS1,
yang disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi seperti harga minyak dan berbagai bahan mentah impor atau terjadi kenaikan pada tingkat upah sehingga menyebabkan garis keseimbangan yang awalnya berada pada titik AS berubah naik menjadi AS1 dan berada pada titik keseimbangan E1 dan mengakibatkan harga menjadi ikut naik yang awalnya pada titik P0 berubah menjadi pada titik P1 dan pendapatan nasional realnya dari Y0 menjadi Y1. Perubahan ini juga mengurangi kesempatan kerja serta mengurangi pendapatan real rumah tangga. Itu disebabkan karena jika biaya produksi naik, maka perusahaan akan mengurangi tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja pun akan menurun dan pendapatan nasional real pun akan berkurang. Itu disebabkan jika biaya produksi naik, maka perusahaan mengurangi tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja juga akan berkurang dan pendapatan nasional real pun juga akan berkurang. Tapi, di sisi lain, juga menyebabkan garis yang awalnya terletak pada AD atau permintaan agregat menjadi AD1 dan keseimbangan baru terjadi pada titik E2 atau pada tingkat harga di titik P2 dan pendapatan nasional real berada pada titik Y2. Selanjutnya saya akan membahas kurva yang kedua, yaitu kurva perubahan AD dan AS ke kanan. Pada kurva ini, keseimbangan awal terletak pada titik E0 atau pada tingkat harga di titik P0 dan pendapatan nasional real di titik Y0. Dilihat pada garis AS, ia berpindah ke bawah atau ke kanan menjadi AS1 yang disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur. Yang kedua, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, melakukan berbagai tindakan yang menggalakkan perkembangan kegiatan swasta. Bahan tersebut menyebabkan kurva AS berpindah menjadi AS1 sehingga berada pada titik keseimbangan E1 atau pada tingkat harga yang menurun dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional real meningkat yaitu dari Y0 menjadi Y1. Artinya peningkatan pendapatan nasional akan menyebabkan kesempatan kerja semakin meningkat pula, karena peningkatan pendapatan nasional akan menambah peningkatan kesempatan kerja. Maka pertambahan kesempatan kerja akan meningkatkan permintaan agregat demand atau AD yang awalnya berada pada titik AD menjadi AD1, lalu muncul titik keseimbangan baru yaitu pada titik E2, kemudian tingkat harga berubah menjadi P2 dan pendapatan nasional real menjadi pada titik Y2. Demikianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, serta adik-adik yang menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.